Sabdo Pala is reborn urban legend. Sugeng enjing bocah, putu-putuku, atau mungkin Sugeng Sonten, Sugeng Dalu. Sudahlah. Di zaman yang serba ngebut ini, waktu itu cuma angka kan? Kalian sibuk ngejar deadline, ngejar follower, ngejar diskon online shop. Aku, ya begini-begini saja. Menikmati semilir angin di puncak gunung sambil sesekali update status batin. Bukan di media sosial tentu saja. Media sosialku itu yo alam semesta ini. Followerku bintang-bintang, pohon-pohon, dan mungkin beberapa jin iseng yang suka nongkrong di pohon beringin sebelah. Dulu aku ini penasihat raja Majapahit loh, bukan kaleng-kaleng. Tugasnya ya membimbing, memberi wejangan, kadang jadi problem solver kalau ada intrik keraton yang bikin pusing. Sekarang ya masih sama. Bedanya yang aku nasihati bukan cuma raja, tapi ya kalian semua ini. Manusia-manusia modern yang katanya canggih, tapi kok ya makin banyak yang galau, makin banyak yang overthinking. Padahal hidup itu simple lur, kayak coding aja, kalau error ya debug, jangan malah ngambek terus uninstall hidupnya. Aku ini Sabdo Palon, nama asliku rahasia dong. Nanti kalau tahu kalian malah minta selfie bareng, repot. Cukup tahu saja kalau aku ini penjaga kearifan Jawa yang katanya sudah sepuh tapi jiwanya tetap fresh kayak kopi susu kekinian. Sudah ratusan tahun aku ngendon di sini melihat peradaban silih berganti. Dari zaman keris masih jadi fashion statement sampai sekarang smartphone jadi perpanjangan tangan. Banyak yang berubah tapi satu hal yang tak pernah berubah, kegelisahan manusia. Selalu ada saja yang dicari, selalu ada saja yang dikeluhkan. Dan ngomong-ngomong soal kegelisahan, hari ini ada tamu istimewa. Tamu yang biasanya datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar. Tamu yang bikin semua orang auto melo dan auto introspeksi. Ya, dia sang penjemput malaikat maut. Jangan kaget dulu. Dia datang bukan untuk menjemputku kok. Aku masih ada kontrak jangka panjang dengan semesta. Dia datang untuk ngopi. Atau mungkin mau curhat. Entahlah. Yang jelas ini bakal jadi obrolan yang menarik. Obrolan antara yang sepuh dengan yang lebih sepuh lagi. Mari kita simak bocah putu-putuku. Nah, itu dia. Sudah kuduga. Auramu ini loh mas. Mbak. Bapak. Aduh, maaf. Susah juga ya manggilnya. Malaikat maut itu kan identitas, bukan gender. Apa kabar Tuan Kematian? Tumben mampir ke gubuk reotku ini. Biasanya kan sibuk keliling dunia, jemputin arwah-arwah yang lagi rebahan di kasur atau yang lagi joget di diskotik. Work from home ya sekarang, atau lagi cuti? Oh, bukan cuti. Mau ngobrol. Wah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Jarang-jarang loh aku bisa ngopi bareng sama malaikat maut. Biasanya kan kalau ketemu langsung auto deg-degan. Kalian juga pasti gitu kan? Bayangin aja, lagi asik scroll TikTok, tiba-tiba ada yang bisikin, "Waktunya pulang, Nak." Kan kaget. Untungnya aku sudah sepuh. Jadi kagetnya cuma sebatas keselak kopi. Jadi ada apa gerangan Tuan Kematian?
Jangan bilang mau audit dosa-dosaku. Aku ini sudah lunas semua. Paling cuma dosa ngupil sembarangan waktu zaman Majapahit. Itu pun sudah kuakui di depan Brawijaya V. Beliau cuma senyum-senyum saja. Maklum, beliau juga sering ngupil. Sabdo Palon tertawa kecil diikuti suara gemerisik daun yang seolah ikut tertawa. Serius nih, ada apa? Jangan bikin aku penasaran. Apa jangan-jangan ada promo khusus buat arwah-arwah yang mau upgrade ke surga premium? Atau ada diskon buat yang mau reinkarnasi jadi influencer? Aku ini kan Sabdo Palon, bukan customer service alam baka. Tapi kalau cuma sharing-sharing pengalaman, bolehlah. Aku ini kan expert di bidang perkehidupan dan perkematianan. Sudah lihat jutaan drama, jutaan komedi, jutaan horor. Bahkan ada yang genrenya absurd. Atau jangan-jangan kamu lagi stres ya? Tugasmu berat juga. Setiap hari harus jemput orang. Dari yang happy sampai yang ngamuk. Belum lagi kalau ada yang ngumpet di kolong meja. Kan repot. Aku tahu kok, jadi malaikat maut itu nggak gampang. Pasti ada KPI yang harus dicapai. Target arwah per hari. Pressure dari atas. Makanya, kalau mau curhat jangan sungkan. Aku siap jadi pendengar yang baik. Dan yang penting, aku nggak akan spill rahasiamu ke netizen. Suara hembusan angin yang lebih kuat, seolah malaikat maut menghela napas. Oke, aku paham. Kamu datang bukan untuk curhat tentang job deskmu. Kamu datang untuk berdiskusi tentang manusia, tentang takdir, tentang aku. Wah, ini makin menarik. Siap-siap Tuan Kematian, obrolan kita kali ini mungkin akan sedikit out of the box, mungkin akan sedikit nyeleneh. Tapi percayalah, ini semua demi kebaikan umat manusia. Dan juga demi hiburan kita berdua. Kan lumayan bisa refreshing dari rutinitas. Kamu dari rutinitas jemput arwah, aku dari rutinitas ngelamun. Jadi, Tuan Kematian, kamu penasaran dengan manusia? Kenapa mereka begitu takut padamu? Padahal kamu itu kan bagian dari siklus. Kayak update software aja. Ada versi lama, ada versi baru. Kalau nggak diupdate, yo error. Hidup juga begitu. Ada awal, ada akhir. Sangkan paraning dumadi. Dari mana datang, kemana kembali. Itu filosofi dasar loh. Bukan cuma buat orang Jawa, tapi buat semua makhluk yang bernapas. Manusia itu unik. Mereka punya akal, punya rasa, punya ego segede gajah. Mereka bisa menciptakan teknologi canggih, bisa terbang ke bulan, tapi kadang lupa caranya napak bumi. Mereka sibuk membangun gedung pencakar langit, tapi lupa membangun jiwanya sendiri. Mereka takut mati, tapi seringkali lupa caranya hidup. Ironis kan? Kamu pasti sering lihat, ada yang mati muda karena stres kerja. Ada yang mati tua tapi jiwanya sudah mati duluan karena kesepian. Kamu tahu Tuan Kematian, dulu aku pernah bilang ke Brawijaya V, hidup itu seperti wayang Gusti Prabu. Dalangnya itu Gusti Allah. Kita ini cuma lakon. Mau jadi Arjuna, mau jadi Bima, mau jadi Semar, semua sudah ada skenarionya. Tugas kita cuma mainkan peran sebaik-baiknya. Nah, manusia modern ini kadang suka jadi dalang dadaan. Maunya ngatur skenario sendiri, padahal skillnya belum mumpuni.
Akhirnya yo chaos. Hidupnya jadi drama Korea yang plot twistnya bikin pusing. Kamu bilang tugasmu itu adil, tidak pandang bulu, kaya miskin, pejabat rakyat, semua sama di matamu. Aku setuju. Tapi manusia ini gelir. Mereka suka bikin kasta sendiri. Ada yang merasa lebih tinggi, lebih suci, lebih berhak. Padahal di mata Tuhan kita semua sama. Sama-sama calon penghuni tanah. Cuma beda tanggal check-in saja. Makanya aku selalu bilang, manunggaling kaulo Gusti, bersatu dengan Tuhan. Bukan berarti jadi Tuhan loh ya, tapi menyelaraskan diri dengan kehendaknya, menjadi bagian dari harmoni semesta. Kamu pasti sering melihat manusia yang mati dalam keadaan marah, kecewa, atau penuh penyesalan. Itu yang paling berat kan? Jiwanya masih terikat dengan dunia, susah move on. Makanya penting itu legowo, ikhlas, menerima. Hidup itu bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Aku pernah melihat seorang petani tua, hidupnya sederhana, tapi hatinya lapang. Dia meninggal sambil tersenyum, seolah-olah dia tahu dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu ada seorang raja, kekayaannya melimpah, kekuasaannya tak terbatas, tapi dia meninggal dalam ketakutan, takut kehilangan semua yang dia miliki. Nah, di sini peranmu, Tuan Kematian, jadi semacam filter, memisahkan mana yang siap dan mana yang masih ngeyel. Tapi jangan salah, Tuan Kematian, manusia itu juga punya potensi luar biasa. Mereka bisa mencintai, bisa berkorban, bisa menciptakan keindahan. Mereka bisa belajar dari kesalahan, bisa bangkit dari keterpurukan. Mereka punya roh yang tak terbatas. Hanya saja kadang mereka lupa, terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang fana, terlalu banyak noise di kepala mereka, sampai suara hati sendiri pun tak terdengar. Jadi, kalau kamu tanya kenapa manusia takut mati, jawabannya sederhana, karena mereka belum Kamu tahu, Tuan Kematian, aku ini sudah melihat banyak hal. Bukan cuma yang indah-indah, tapi juga yang bikin bulu kuduk berdiri. Kadang arwah-arwah itu mereka tidak langsung ikut kamu. Ada yang masih nyangkut, entah karena dendam, entah karena belum ikhlas, entah karena wifi-nya putus di tengah jalan. Nah, yang nyangkut ini yang kadang bikin repot. Aku ingat, dulu ada seorang pedagang kaya. Pelitnya minta ampun. Sampai mati pun hartanya masih dia peluk. Jiwanya gentayangan di sekitar peti harta karunnya. Setiap malam terdengar suara gemerincing koin, seolah dia masih menghitung kekayaannya. Aku coba dekati, aku bilang, "Pak, sudah, ikhlaskan saja. Hartamu itu tidak akan ikut ke alam sana. Paling cuma jadi pajangan di museum hantu." Dia malah ngamuk, lempar-lempar koin gaib. Untung aku pakai jubah anti koin. Kalau tidak,
bisa benjol. Atau ada lagi, seorang wanita muda yang meninggal karena patah hati. Cintanya ditolak, lalu dia nekat. Jiwanya jadi penunggu di jembatan tempat dia mengakhiri hidupnya. Setiap malam Jumat Kliwon, dia muncul, menangis, memanggil nama kekasihnya. Suaranya itu loh Tuan Kematian, bikin merinding. Aku coba hibur, aku bilang, "Neng, cowok itu banyak, jangan cuma satu. Ini loh, di alam gaib juga banyak yang single, ganteng-ganteng lagi." Dia cuma melotot. Mungkin dia pikir aku ini biro jodoh gaib. Yang paling serem itu bukan hantu yang menampakkan diri, tapi hantu yang tidak terlihat tapi kehadirannya sangat terasa. Mereka yang mati penasaran, yang jiwanya masih terikat dengan urusan dunia. Mereka bisa masuk ke mimpi, bisa bikin orang sakit, bahkan bisa bikin orang gila. Aku pernah harus mengusir satu entitas yang sangat kuat. Dia itu arwah seorang dukun hitam yang ilmunya tinggi. Dia tidak mau mati. Dia ingin hidup abadi. Jadi dia berusaha merasuk ke tubuh orang lain. Pertarungannya sengit. Aku harus pakai jurus pamungkas, jurus ngopi sambil ngobrol santai. Dia malah baper terus pergi. Katanya, "Males ah, Sabdo Palon terlalu banyak ceramah." Ada juga kisah tentang sebuah desa yang tiba-tiba dilanda wabah penyakit misterius. Dokter-dokter modern angkat tangan. Ternyata itu ulah arwah leluhur yang marah karena adat istiadat mereka dilupakan. Aku harus turun tangan, bukan dengan mantra atau jampi-jampi, tapi dengan ngajak warga desa untuk kembali menghormati leluhur, membersihkan makam, dan mengadakan ritual sederhana. Ajaibnya, wabah itu perlahan menghilang. Kadang masalah itu bukan cuma medis, tapi juga metafisika. Dan kamu, Tuan Kematian, adalah saksi bisu dari semua drama ini. Kamu pasti sering melihat orang-orang yang tiba-tiba meninggal di tempat yang tidak diduga. Kecelakaan, bencana alam, atau bahkan saat sedang tidur. Itu semua bagian dari skenariomu kan? Tapi kadang ada juga yang meninggal karena ketiban sial yang aneh-aneh. Aku pernah melihat seorang pria yang meninggal karena keselak biji salak. Biji salak loh, bukan durian. Itu kan horor tersendiri. Atau seorang wanita yang meninggal karena tertawa terlalu keras. Itu kan lucu, tapi juga serem. Hidup ini memang penuh kejutan, Tuan Kematian, dan kamu adalah master of surprise-nya. Jadi intinya, Tuan Kematian, manusia itu punya banyak cara untuk bertemu denganmu. Ada yang elegan, ada yang dramatis, ada yang absurd. Tapi yang paling penting, bagaimana mereka menjalani hidup sebelum bertemu denganmu. Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka sudah berdamai? Itu yang jadi PR kita bersama.
Kamu dengan jemputanmu, aku dengan wejanganku. Sama-sama service provider kok. Beda segmentasi pasar aja. Tuan kematian, kamu pasti melihat bagaimana dunia ini berubah. Dulu, manusia takut pada hal-hal gaib. Sekarang, mereka lebih takut pada low battery atau sinyal hilang. Mereka sibuk membangun virtual world sampai lupa kalau dunia nyata ini butuh perhatian. Mereka sibuk follow akun-akun influencer sampai lupa follow kata hati sendiri. Ini yang bahaya. Aku melihat di masa depan manusia akan semakin terasing dari dirinya sendiri. Mereka akan semakin tergantung pada mesin, pada teknologi. Mereka akan kehilangan sentuhan dengan alam, dengan spiritualitas. Mereka akan sibuk mencari kebahagiaan di luar. Padahal kebahagiaan sejati itu ada di dalam. Mereka akan semakin mudah marah, semakin mudah tersinggung karena jiwanya kosong. Seperti smartphone tanpa aplikasi penting, cuma jadi pajangan. Dan saat itulah Tuan Kematian, tugasmu akan semakin berat. Bukan karena jumlah manusia yang bertambah, tapi karena kualitas jiwanya yang menurun. Mereka akan mati dalam keadaan bingung, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Mereka akan mati dengan penyesalan yang menumpuk karena tidak sempat mengupgrade diri mereka secara spiritual. Ini bukan ramalan horor, ini peringatan, sebuah warning dari Sabdo Palon yang sudah sepuh ini. Aku pernah bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan, untuk menyapu sampah-sampah spiritual yang menumpuk. Kalau dibiarkan, bumi ini akan jadi tempat sampah yang besar. Dan kamu, Tuan Kematian, akan sibuk mengangkut sampah-sampah itu. Bencana alam, wabah penyakit, konflik antar manusia, itu semua bukan cuma kebetulan. Itu adalah alarm dari semesta. Peringatan bahwa manusia sudah terlalu jauh menyimpang. Mereka sudah lupa caranya bersyukur, lupa caranya berbagi, lupa caranya mencintai. Mereka sibuk berebut kekuasaan, berebut harta, berebut like dan komen. Padahal semua itu fana, hanya titipan. Aku tidak bilang teknologi itu buruk. Tidak. Teknologi itu alat. Pedang bisa jadi alat untuk membela kebenaran, bisa juga jadi alat untuk membunuh. Tergantung siapa yang memegang dan apa niatnya. Begitu juga teknologi. Bisa jadi alat untuk menyebarkan kebaikan, bisa juga jadi alat untuk menyebarkan kebencian. Pilihan ada di tangan manusia. Dan pilihan itu, Tuan Kematian, akan menentukan apakah mereka akan bertemu denganmu dalam damai atau dalam penyesalan. Aku berharap manusia bisa kembali menemukan jalannya, kembali ke fitrahnya, kembali menyadari bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta yang besar, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, bahwa hidup ini adalah anugerah, bukan beban. Dan kematian adalah gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi, bukan akhir dari segalanya. Semoga saja mereka tidak telat menyadarinya.
Nah, Tuan Kematian, sepertinya waktu kita sudah habis. Tugasmu memanggil. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Aku tahu banyak jiwa yang menantimu di luar sana. Semoga perjalananmu lancar dan semoga kamu tidak nyasar di jalan. Kalau butuh guide ke alam baka, jangan sungkan panggil aku. Aku punya banyak kenalan di sana, dari yang sepuh sampai yang milenial. Dia pergi, selalu begitu. Datang tanpa suara, pergi tanpa jejak. Tapi pesannya selalu membekas. Kalian manusia, jangan takut pada kematian. Takutlah pada hidup yang tidak bermakna. Takutlah pada hati yang mati sebelum raganya. Hidup ini singkat, Lur. Jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan habiskan waktumu untuk drama yang tidak perlu. Jangan biarkan egomu menguasai dirimu. Ingat, manunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Tuhan. Caranya sederhana. Cintai sesama, cintai alam, cintai dirimu sendiri. Bersyukur atas setiap nafas, setiap rejeki, setiap cobaan. Karena dari cobaan itulah kita belajar. Dari kesulitan itulah kita tumbuh. Jadilah seperti pohon, akarnya kuat menancap ke bumi, batangnya menjulang tinggi ke langit, daunnya rindang memberi teduh, buahnya manis memberi manfaat. Begitulah seharusnya manusia. Jangan lupa, kalian punya kearifan lokal yang luar biasa. Jangan malu dengan budaya sendiri. Jangan sibuk meniru budaya orang lain sampai lupa jati diri. Jawa itu kaya, Lur. Kaya akan filosofi, kaya akan seni, kaya akan spiritualitas. Pelajari, pahami, dan terapkan dalam hidupmu. Bukan untuk pamer, tapi untuk bekal perjalananmu. Perjalanan di dunia dan perjalanan setelahnya. Aku Sabto Palon, penjaga kearifan, pengingat, dan kadang stand up komedian dadaan. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberi sedikit pencerahan, sedikit tawa, dan sedikit renungan. Ingat pesanku, hidup itu anugerah, kematian itu kepastian. Jalani hidupmu dengan penuh makna, sehingga saat tiba waktunya, kamu bisa tersenyum, seperti petani tua yang kuceritakan tadi. Damai di hati, damai di bumi. Rahayu.